Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, semoga kabar baik selalu bersama Anda. Salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Carla saat ini berada di Padepokan Patrap Surakarta bersama psikolog kita, Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menemani sahabat TV 10 ya Pak ya. Berbagi solusi, siapa tahu apa yang kita sampaikan ini temanya memang dekat atau erat kaitannya dengan apa yang tengah dialami oleh sahabat TV 10. Dan kita juga masih mengundang sahabat TV 10 untuk Anda curhat, silahkan kalau ada masalah apa biar ketemu solusinya. Biar curhatnya itu tepat ya Pak. Iya. Karena kadang-kadang kalau salah tempat curhat bisa jadi malah aibnya kebuka. Betul. Bisa jadi malah jadi kompor gitu ya. Itu yang harus kita waspadai. Makanya silahkan kita undang Anda curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan untuk kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema yang juga ini populer loh Pak. Karena berdasarkan sebuah penelitian ini di tahun 2023 menyatakan bahwa 63% karyawan di Asia Tenggara itu berada dalam kondisi quiet quitting. Wah. Apa itu ya, dan secara psikologis itu gimana ya kondisi quiet quitting itu untuk seorang karyawan atau untuk sebuah perusahaan atau organisasi tempatnya bernaung. Nah kita perlu tahu dulu nih Pak, sebenarnya apa sih quiet quitting itu? Iya, ngeri juga kalau ada istilah seperti itu ya. Kalau diterjemahkan secara ini loh. Quiet quitting, apa? Quiet itu tak terdengar ya. Iya bener, diam-diam. Diam-diam. Quitting itu keluar. Ya. Jadi istilah ini merujuk kepada karyawan yang memang bekerja itu sekedarnya saja gitu. Artinya sekedar dia memenuhi satu job desk saja. Bukan berniat untuk keluar secara diam-diam, bukan ya? Dia nggak keluar dari pekerjaan. Cuma dalam bekerja itu dia tugasku apa? Di sini setelah selesai ya sudah, saya sibuk dengan diri saya sendiri. Jadi ya nggak bantu teman ya enggak, punya ide-ide untuk kemajuan perusahaan ya juga nggak ada gitu. Nggak ada. Padahal biasanya kan karyawan ya pengen mengambil hati atasannya dengan rajin. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kondisi quiet quitting ini tidak ya Pak? Beda. Tidak. Jadi dia bekerja itu sesuai dengan jamnya, sesuai dengan ya apa yang job desk-nya saja lah. Dia job description-nya sebagai apa yang harus dilakukan, tanggung jawabnya apa, yaitu diselesaikan sudah. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang dikerjakan orang lain, ya kan? Padahal satu perusahaan itu kan bekerja itu kan harus teamwork ya. Jadi betul. Harus bukan teamwork aja, jadi satu tim perusahaan itu harus satu kesatuan, saling membantu kan gitu ya. Saling membantu. Nah itu sudah nggak ada lagi dia. Jadi makanya quiet quitting. Jadi sebenarnya sudah keluar secara ini ya, dia sudah bosan atau dia sudah itu, tapi ya masih kerja di situ gitu. Oh, dia masih bekerja di situ, tetapi hatinya sudah tidak, hati dan jiwanya tidak di situ gitu ya Pak ya? Gitu. Jadi hanya sekedar saja gitu ya? Hanya sekedar saja. Dan itu hal baik atau buruk sih? Ya tentu itu tidak baik ya. Karena tidak baik untuk perusahaan. Ya semuanya sebenarnya untuk dia sendiri juga nggak baik untuk perusahaan, ya, untuk teman-teman sekerja sekantor. Teman kantor apalagi. Nah, orang seperti itu pasti ada problem, pasti ada masalah. Nah dia wujudkan dalam bentuk ya kayak putus asa gitu loh, kayak apa ya, keluar salah nggak keluar ya salah ya, dia lakukan aja. Apa ini ya Pak ya, termasuk bentuk sakit hati pada perusahaan atau mungkin bagaimana dengan teman atau apa? Iya, bisa jadi itu satu bentuk sakit hati yang tidak bisa diwujudkan ya. Kekecewaan ya Pak? Kekecewaan gitu kan, kekecewaan yang akumulatif. Dia sudah nggak bisa merubah, dia nggak bisa mendapatkan apresiasi lebih dari apa yang dia lakukan. Ya kalau keluar juga susah cari pekerjaan, ya akhirnya dia melakukan hal yang tetap bertahan, tetapi ya setengah jiwa itu tadi ya. Setengah jiwa. Ini katanya Pak Setio tidak baik untuk kesehatan mental. Oh ya. Bagi ini karyawan tersebut, sendiri itu juga tidak baik gitu.
Karena dia berada pada situasi yang membuat dia itu sebenarnya tidak nyaman gitu. Tidak bahagia, tidak nyaman, serba terpaksa. Nah, dia tidak mendapatkan penghargaan dan dia melakukan itu sebenarnya juga satu tekanan gitu loh. Kalau ini bukan job desk saya juga nggak mau melakukan. Yang job desk saja itu tekanan, apalagi saya harus melakukan pekerjaan orang lain, bagaimana bisa kan gitu ya. Betul. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini kalau berlangsung lama ini juga bahaya juga karena melakukan satu pekerjaan yang ada tekanannya itu ya akumulatif juga. Itu menimbulkan satu stres yang berkepanjangan gitu. Oh iya pasti ya, stres yang berkepanjangan. Itu untuk diri pribadi ya Pak? Iya. Terus bagaimana ini dampaknya untuk teman kerja atau bahkan mungkin sampai ke organisasi atau ke perusahaan tempat dia bernaung? Mungkin kalau teman kerja dia menjadi ini ya sumber konflik juga bisa. Jadi sumber konflik. Jadi sumber konflik. Karena nggak mau tahu pekerjaan orang lain. Kemudian dia juga bisa jadi kejengkelan dia yang akumulatif itu membuat problem, bikin masalah yang seharusnya tidak perlu dia kerjakan tapi dia kerjakan gitu. Ya usil tapi yang itu memang sebenarnya ungkapan dari kejengkelan dia, misalnya ngusilin pekerjaan orang lain gitu kan. Nah, ini kan juga nambah-nambahi pekerjaan orang lain gitu loh. Dan dia ada kepuasan karena kejengkelannya itu kejengkelan terhadap perusahaan itu seolah-olah bisa dilampiaskan ke temannya. Nah, dia merasa puas dan itu menimbulkan masalah. Ya. Dan dia tidak bisa lagi bekerja sama dengan temannya secara lebih optimal. Ya dia kalau rapat ya diem gini gitu. Tidak kontribusi apa-apa ya Pak ya. Maksudnya sudah nggak ada ide-ide untuk berinovasi atau apa gitu. Nggak ada. Kadang-kadang dia punya ide aja diem. Biarin aja. Diem. Aku tahu kok solusinya. Sebenarnya tahu solusinya tetap diem gitu. Nah, padahal kan ngaruh ke prestasinya juga nanti ya Pak ya. Itu iya, dia nggak peduli ya. Dia juga nggak peduli dengan prestasi dia sendiri. Ya, karena makanya orang yang quiet quitting itu secara karir dia sebenarnya juga bermasalah nantinya. Mentok ya Pak ya. Mentok dia. Stagnan ya. Artinya dia problem dengan quiet quitting-nya itu, problem dengan bahwa dirinya sudah apatis dengan perusahaan. Ya perusahaan bagaimana mau menilai produktivitasnya, kinerjanya kalau dia sendiri tidak menunjukkan prestasinya gitu. Nggak ada effort yang nggak lebih ada effort, gitu ya. Nah, effort itu kata kunci untuk orang yang quiet quitting ya. Jadi ya kerja gitu aja deh. Yang penting sudah memenuhi jam kerja udah gitu. Memenuhi jam kerja gitu. Ya kalau selesai tinggal nunggu pulang aja jam kerja 4 ya. Fingerprintnya jam 4 gitu aja sudah. Dia di kantor yang ngapain itu ya nggak jelas itu. Nggak ada inisiatif. Nggak ada inisiatif. Nah itu kan. Nah itu tadi merugikan karir dia sendiri. Tapi juga dia sudah nggak peduli merugikan dengan teman juga. Karena juga mungkin dia pengalaman juga dari menjalankan beberapa pekerjaan yang berprestasi itu penghargaannya tidak ada. Ya tidak ada. Iya, penyebabnya apa sih Pak sampai seseorang itu benar-benar merasa di fase quiet quitting ini? Ya quiet quitting. Penyebabnya itu penghargaan sebenarnya. Saya melihatnya lebih ke eksistensi dirinya di perusahaan itu tidak mendapatkan tempat gitu. Ya kan? Dia sudah bekerja keras ini sama orang yang baru saja datang misalnya. Lebih dihargai yang baru saja datang. Gitu kan? Timbul macam iri atau aku tuh udah kayak bertahun-tahun di sini gitu nggak dihargai. Nanti jangan-jangan saya berprestasi lagi nggak dihargai lagi, capek dong. Nah akhirnya dia ya udahlah. Ya sudah memang ini saya harus bisa memposisikan. Tapi justru itu memang satu bentuk dia mengatasi stres juga ya. Kalau dia terlalu menuntut perusahaan untuk menghargai dia juga stres juga gitu loh. Karena memang perusahaan tidak bisa menghargai dia. Yang dihargai malah yang baru-baru. Kalau di tingkat akademik itu yang baru-baru ya
dari lulusan luar negeri gitu ya. Walaupun iya. pengalaman di bidang akademik kurang. Belum ada. Nah, yang sudah tua-tua itu kan senior-senior akhirnya mundur aja dianggap gitu. Sudah tidak produktif Nah, mungkin sudah ya. tidak Padahal produktif. sebenarnya secara pengalaman akademik di bidang akademik dia lebih pengalaman gitu betul, kan. Betul. Ya kalau gelar mungkin dia fresh graduate dari Amerika, dari Inggris, iya. wow gitu kan. Tapi ketika nanti diaplikasikan ke pekerjaan kan pekerjaan belum tentu belum lebih tentu, mumpuni belum dengan tentu yang mumpuni yang sudah senior pengalaman, ya. Tapi itulah perusahaan tidak melihat gitu loh. Instansi akademik tidak melihat hal yang seperti itu gitu, sehingga orang-orang ini ya sudah dia melakukan sesuai dengan ininya aja, job desk-nya aja. Ya penelitian untuk dirinya sendiri misalnya di bidang akademik ya, mengajar ya sudah lah. ya mengajar urusannya Bagian. dengan mahasiswa, urusan lain-lain ya Enggak. karena memang penghargaan, cara menghargainya kurang kan gitu kan. Nah itu bisa menimbulkan ini quiet quitting itu. Quiet quitting ya. Nah, ini Ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya penghargaan dari perusahaan menjadi penyebab itu. Berarti kekecewaan ya, Ya, yang diwujudkan kekecewaan dengan perilaku quiet quitting. Lalu bagaimana nanti untuk mengatasinya, atau bahkan kalau bisa nih kita sebagai karyawan, kalau bisa tuh mencegah pada kondisi yang semacam ini, karena juga tidak baik untuk kesehatan mental kita ya Pak ya. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kami segera kembali, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Nah, di kesempatan kali ini kita masih ngomongin satu fenomena yang memang terjadi Pak. Ini banyak, bahkan dari sebuah penelitian saja 63% karyawan di Asia Tenggara itu dalam kondisi quiet quitting. Itu kan berarti banyak, lebih dari 50% Pak ya. Artinya banyak yang mengalami hal ini, dan ini jelas tadi dampaknya disampaikan oleh Pak Setio untuk ke perusahaan itu jelas merugikan ya Pak. Perusahaan dirugikan kan Pak, otomatis kan tidak produktif karyawan seperti ini. Mau dipecat kok ya gimana, tapi kok ya nggak produktif kan gitu ya Pak ke perusahaan. Nah bagaimana itu Pak untuk mengatasinya kalau kita mungkin berada dalam kondisi ini, atau bagaimana untuk mencegahnya kalau bisa? Ya kalau ini ya, kalau untuk individunya ya, kalau jadi individunya, jadi memang kondisi-kondisi di perusahaan itu kan kita memang harus bisa, karyawan itu harus bisa survive, ya kan, survive. Jadi coba luruskan niatnya ya. Luruskan niatnya dulu ya. Sebenarnya bekerja itu untuk cari penghargaan atau cari uang, cari uang, atau memang kita ingin apa, satu nilai ibadah kan gitu ya. Oh gitu. Kalau bisa dapat tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Ya. Cuma bahayanya kalau nilai ibadah ini nggak ada gitu kan. Oh iya. Betul. Ya, karena uang itu juga bagian dari penghargaan, ya kan. Jadi bagaimana kalau kita berprestasi di satu perusahaan tapi tidak mendapatkan penghargaan kan begitu. Nah, ini kalau kita hanya bekerja kita untuk mendapatkan penghargaan, ya stres, akhirnya ya quitting tadi, quiet quitting. Tapi kalau ada satu value apa, nilai dalam bekerja itu adalah ibadah gitu. Sekarang karena Allah, apapun yang orang menghargai saya, yang penting saya bisa melayani, saya bisa berbuat the best untuk customer, untuk perusahaan, udah penghargaan itu ya urusan mereka kepada saya, tapi saya sudah memberikan terbaik. Nah itu dia nggak akan stres kok. Itu tidak dihargai, ini nggak masalah, nggak menghargai masalah. Tidak berdampak ke kita ya, meskipun bagaimana perlakuan teman atau karyawan sesama atau perusahaan, itu yang penting luruskan niatnya dulu. Luruskan niat, karena prinsipnya kalau ingin terbebas dari stres di perusahaan berkaitan dengan penghargaan, ya sudah jalankan amanah saja. Saya
bekerja di sini itu karena diperintah Allah, sudah selesai. Ya, seperti misalnya kita lakukan program seperti ini kan gitu kan. Ya, kita memang ada nilai yang kita dapatkan, yang penting kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat gitu kan. Berbagi ilmu, berbagi ilmu itu aja. Artinya ada satu kepuasan gitu loh ketika ini sudah di-sharekan banyak orang yang tahu, banyak orang melihat, terbantu. banyak bermanfaat. Nah, itu ada kepuasan sendiri Iya, gitu. betul. Nah, itu untuk diri kita ya, untuk individunya yang bekerja di satu perusahaan gitu ya. Kemudian kalau untuk perusahaan sendiri tentu kondisi karyawan yang terdeteksi karena memang tidak bisa diketahui secara ini ya, tapi dari kinerjanya kok turun, kemudian dari interaksi dengan sesama karyawan kok dia cenderung berkurang juga, kemudian dia juga kepedulian terhadap perusahaan kok kurang. Oh, ini berarti orang ini mengalami quiet quitting, pasti ada problem. Nah, kuncinya sebenarnya lihatlah apakah penghargaan untuk dia itu sudah sesuai atau belum, atau perlu suatu metode bagaimana mengadakan satu program penghargaan untuk karyawan-karyawan yang memang berprestasi atau dia memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan kan gitu. Jadi sistem di perusahaan itu bisa lebih memfasilitasi mereka yang memang sudah berjasa di perusahaan itu. Nah, diharapkan dari situ muncul motivasi semangat kerja dari karyawan itu gitu kan. Kemudian juga dalam bekerja itu jangan sampai perusahaan itu terlalu memforsir karyawan gitu kan, lewat batas jam tidak ada penghargaannya. Padahal kan overtime ya. Overtime tidak ada penghargaannya, itu menimbulkan quiet quitting juga. Jelas ya. Ya. Ini bahaya bagi perusahaan itu kalau itu dilanjutkan itu perusahaan nggak tahu problemnya gitu. Yang tahu problemnya itu kan sebenarnya karyawan-karyawan itu. Nah, mereka diem aja. Lama-lama perusahaan bisa tutup dong. Oh iya. Yang tahu problem di bawah itu kan karyawan-karyawan itu. Kalau itu tidak diperhatikan, mereka tahu solusinya tapi nggak mau mengungkapkan solusinya seperti apa. Nah, maka perlu pendekatan secara humanis ya, secara manusiawi, penghargaan secara manusiawi. Karena manusia itu memiliki satu kebutuhan dasar, yaitu harga diri, self esteemnya itu harus dimainkan dalam perusahaan itu. Ya jangan dalam perusahaan ya, di dalam keluarga aja misalnya anaknya 4 gitu kan, yang dihargai cuma anak yang pertama saja misalnya, atau anak yang terakhir nggak dihargai, anak terakhir nanti bikin problem gitu loh. Iya kan? Benar-benar. Di keluarga saja kalau misalnya memiliki 4 anak, tapi ada satu anak yang merasa kurang mendapatkan penghargaan, itu aja bisa bikin error satu keluarga. Iya benar. Ya kan? Bikin masalah lah. Itu menjadi problem. Itu di keluarga, apalagi di perusahaan yang orangnya mungkin banyak ya. Iya. Nah, dengan berbagai kepentingan masing-masing. Dengan berbagai karakter juga. Dengan berbagai karakter masing-masing. Ini kalau tidak difasilitasi ya bikin masalah. Dan itu cost-nya tinggi. Cost untuk perusahaan itu tinggi. Mending beri hadiah 500.000 atau 1 juta, tapi dia bisa menghemat puluhan juta. Malah gitu. lebih bisa menghemat puluhan juta ya dengan memberikan penghargaan itu. Iya. Apalagi ini jadi karyawan itu jadi termotivasi kan ya Pak ya? Ya, termotivasi. Nah, kemudian juga perusahaan juga harus memfasilitasi tentang ini ya, self management. Kemudian manajemen stres gitu loh. Betul. Sehingga stres di kantor itu dia bisa tahu harus bagaimana gitu loh. Bisa terkelola dengan baik ya. Nah, tidak numpuk di sini kan gitu ya. Kalau dia mengalami stres kerja tapi numpuk di sini ya akhirnya korbannya adalah pekerjaan dia. Ya. Jadi kan? harus bagaimana ini kalau misalnya sebagai perusahaan atau perusahaan yang mengadakan pelatihan lah. Oh, perlu pelatihan. Untuk karyawan-karyawan itu gitu mengelola
Ya, misalnya self management, manajemen diri, kemudian iya. manajemen stres, manajemen waktu, motivasi. Oh, itu butuh pelatihan ya. Jadi Nah, pelatihan bukan hanya untuk misalnya ini ada apa namanya sistem baru pelatihan, bukan hanya itu. Tidak tapi hanya lebih itu. ke Ya, ini pelatihan untuk self ininya ya. soft skill manajemen soft apa skill-nya. namanya secara psikisnya itu kan. Dia harus bisa. Itu perlu ya. Jadi bukan hanya secara keahliannya Oh saja iya, yang tidak diberikan hanya update pelatihan, keahlian. tapi ini juga soft skill-nya. Oh iya, karena kalau orang stres itu seahli apapun tidak akan produktif. Oh iya, benar. Iya kan? Itu kuncinya, benar. Seahli apapun kalau dia stres itu juga tidak produktif. Tidak produktif, dia nggak akan bisa bekerja. Makanya penting ya Pak ya pelatihan Ya, untuk pelatihan self management ini. Self management, karena kan memang perusahaan inginnya itu kan karyawan itu produktif ya, Iya, dengan maunya kemampuan yang produktif terus ada, bagaimanapun keadaannya. dioptimalkan Iya. skillnya sampai menghasilkan hasil optimal. Ya, manusia memiliki kondisi psikis yang punya batasan-batasan tertentu gitu loh. Kemampuan berpikirnya ya terbatas, kemampuan emosionalnya terbatas. Tahu kalau dia di-push terus ya sampai mentok ya, lebih dari itu stres dia. Biar Stres. malah kerjaannya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat ya, Pak, apa-apa. ya. Walaupun ini nanti gajinya ditambah kalau Anda bekerja oke gitu kan. Tapi kan kemampuan tetap terbatas kan. Nah, seharusnya memang orang itu dibekali misalnya dengan kemampuan bekerja dengan smart, ya kan? Smart working, kemudian smart thinking gitu kan. Nah, itu akan membuat pekerjaan-pekerjaan dia lebih lebih simpel, lebih ringkas, lebih cepat. Lebih smart lah ya, penggunaan-penggunaan misalnya gadget, penggunaan teknologi, penggunaan yang macam-macam itu untuk memperingan pekerjaan mereka gitu loh. Kalau mereka tidak diedukasi dengan fasilitas-fasilitas yang ada ya, mereka menggunakan kemampuan berpikir yang sekarang kan ada AI ya, ada artificial intelligence, ini coba digunakan lah untuk sisi-sisi kreativitas gitu kan. Nah, itu bisa membantu sekali. Bisa membantu jelas ya. Betul. Kemudian juga ya selain pelatihan ya kesejahteraan karyawan ya. Penting ini Pak. Penting ya. Kesejahteraan karyawan itu dijaga betul itu. Betul. Jangan sampai dieksploitasi dengan ya dieksploitasi lah karyawan itu. Jangan sampai gitu, karena nanti berdampak kepada perusahaan juga. Mereka harus dibuat sejahtera, baik sejahtera psikisnya maupun sejahtera secara fisik, secara finansial ya kan. Kalau memang ya. dia bekerja itu niatnya cari uang. Iya betul. Maka bukan karena gabut Pak. Bukan karena gabut, karena nggak ada pekerjaan. Bukan. Memang cari uang. Cari uang gitu tuh. Nah, maka sistem-sistem yang sistem remunerasi ya, sistem penggajian, honor. Nah, itu betul-betul diatur untuk bisa memotivasi gitu. Ya, misalnya gajinya total 7 juta, 8 juta gitu. Bagaimana itu dibuat remunerasi, gaji pokok sekian, gaji bonus sekian, gaji kehadiran sekian, gaji kreatif sekian, di total ya sama aja jadi 8 juta gitu loh. Tapi kan ada nilai lebih. Item-item itu membuat wah kalau aku semakin bagus berarti ini nanti bisa naik ya bisa gitu naik, kan. Bisa gitu. Begitu ya Pak ya? Iya, mereka lebih termotivasi, lebih merasa dihargai. Ya, ini semangat. Nah, itu. Oke. Tapi kunci dari semuanya adalah luruskan niat dulu berarti. Iya, memang kalau sisi karyawannya itu niatnya harus ini ya, karena kita harus namanya orang kerja itu value tertinggi apa sih? Kalau value-nya hanya cari uang, kalau uangnya mencukupi, kalau nggak mencukupi kan stres. Iya. Atau tidak sesuai ekspektasi. Aku sudah kerja sebegini ini, uangnya juga cuma sekian. Juga cuma dapat segitu. Nah. Kerja biasa aja juga dapat segitu. Kalau value-nya hanya uang, ya nanti bolehlah karena pertama atau kedua ya, bulan pertama, bulan kedua, wah dapat uang banyak gitu. Tapi lama-lama kan kepuasan orang terhadap finansial itu turun kan? Iya, betul. Dapat gaji 4 juta,
masuk kerja pertama bahagianya. Iya, setelah ya kan? itu ya biasa aja. Itu udah biasa, bahkan nerima bisa segitu. lama-lama bisa kurang juga. Bisa Aduh, untuk kurang. bayar utang, untuk bayar ini, ya kurang. Nah, Karena gaya hidup akan menyesuaikan itu nanti. menyesuaikan. Nah, itulah. Jadi memang apa namanya niat karena Allah, karena menjalankan amanah ini sangat penting. Jauh lebih penting Jauh ya lebih Pak. penting ya. agar kita tidak terkotak oleh uang tadi gitu loh, penghargaan. Kalau hanya uang aja nanti larinya pasti ke quiet quitting itu. Iya, stres itu sebenarnya quiet quitting ya. Itu bagian dari stres ya. Baik, itu tema kita hari ini Sahabat TV 10. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk Sahabat TV 10 Pak Setia? Ya, quiet quitting ini merupakan satu bentuk stres kerja ya, karena kurangnya penghargaan terutama ya dari satu perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Jadi apa yang kita bicarakan tentang niat itu harus lillah ya, niat karena ibadah, niat karena Allah, menjalankan amanah karena Allah, ini menjadi solusi telak itu ya, agar kita bisa terhindar dari stres kerja. Oh, gitu ya. Jadi niatnya ya, niatnya lillah ya Pak ya. Lillah. Semoga lelahnya bukan hanya jadi lillah, bisa Amin. jadi sawah, bisa Amin, jadi sawah. mobil mewah, rumah mewah gitu. Bisa ke Mekah. Bisa ke Mekah. Amin. Terima kasih Pak Setia Sama-sama. untuk hari ini ilmunya. Semoga saja bermanfaat untuk Sahabat TV 10. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Sahabat TV 10 karena sudah bersama kami kurang lebih 30 menit. Saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setia Purwanto dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan tetap bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.